Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Enda Nura Jija dengan NIM 2022 Prodi Akuntansi Universitas Kuningan. Di sini aku akan memaparkan tentang analisis laporan keuangan PT Unilever dan juga PT Mayora Indah. Baik, sebelum itu kita lihat dulu nih profil perusahaan PT Unilever dan juga PT Mayora Indah ini. PT Unilever ini tuh merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang barang dan juga konsumen dan telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1933. Perusahaan ini tuh merupakan perusahaan bagian dari Unilever Group yang berbasis di Belanda dan juga Inggris. Unilever Indonesia itu memiliki jaringan distribusi yang luas dan produk-produknya itu telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya itu ada PT Mayora Indah. Nah, PT Mayora ini tuh merupakan perusahaan nasional yang didirikan pada tahun 1977. PT Mayora ini tuh bergerak di bidang produksi makanan dan juga minuman olahan yang telah dikenal luas baik di pasar domestik maupun internasional. Nah, untuk pemaparan kali ini tuh ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu perhitungan current ratio, debt to equity ratio, return on asset, dan juga return equity. Selanjutnya itu ada analisis tren pertumbuhan penjualan dan juga laba bersih, analisis time series masing-masing perusahaan, analisis cross section kedua perusahaan, dan juga analisis keberangkutan dengan rumus Z-score. Pertama itu kita masuk di analisis current ratio. Nah, sebelum itu aku udah menganalisis di laporan keuangan PT Unilever dan juga PT Mayora tahun 2020 sampai 2024. Dan di sini juga aku memperhitungkan dalam jutaan. Aktiva dan kewajiban lancar yang dimiliki PT Unilever sebenarnya itu ada di angka triliun gitu. Rumus current ratio. Nah, rumus current ratio itu aktiva lancar dan juga dibagi dengan kewajiban lancar. Aktiva lancarnya itu 8.828.360 dan kewajibannya itu 12.445.152. Jadi current ratio yang dimiliki oleh PT Unilever pada tahun 2020 ini sebesar 0,709. Itupun di tahun 2022 dan juga 2023-nya. Dan kita langsung saja di tahun 2024. Aktiva lancar yang dimiliki oleh PT Unilever ini tuh sebesar 5.280.548 dan kewajibannya itu sebesar 11.830.201. Dan current ratio yang dimiliki oleh PT Unilever pada tahun 2024 itu sebesar 0,446. Oke, kita lanjut di analisis current ratio PT Mayora Indah Tbk. Di sini juga tuh sama ya, aku ngambilnya dalam jutaan. Di tahun 2020, aktiva lancar yang dimiliki oleh PT Mayora itu sebesar 12.838.729 dan kewajibannya itu 3.559.336. Dan current rasio yang dimiliki oleh PT Mayora pada tahun 2020 ini tuh sebesar 3,607. Nah, sedangkan di 2021, 2022 dan 2023 kalian bisa lihat sendiri ya guys untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya itu ada analisis debt on equity ratio. Nah, rumus dari debt on equity ratio ini tuh yaitu modal kerja dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, pada 2020 modal kerja yang dimiliki oleh PT Unilever ini tuh sebesar 3.616.709 dan kewajibannya itu sebesar 12.445.152. Jadi cara mencari modal kerja ini tuh yaitu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi DER yang dimiliki oleh PT Unilever pada 2020 itu sebesar minus 0,291. Nah, selanjutnya itu kalian juga bisa lihat ya untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya itu analisis debt on equity ratio PT Mayora Indah. Pada tahun 2020 modal kerja yang dimiliki oleh PT Mayora ini tuh sebesar 9.279.393 dan kewajiban lancarnya itu sebesar 3.559.336. Jadi debt on equity ratio PT Mayora pada tahun 2020 ini tuh sebesar 2.607. Itu pun kalian bisa lihat di tahun 2022, 2023 dan juga 2024. Selanjutnya itu ada analisis return on asset PT Mayora Indah. Nah, di tahun 2020 laba bersih yang dimiliki oleh PT Mayora ini tuh sebesar 2.098.168 dan total asetnya itu sebesar 19.777.500. Dan ROA yang dimiliki PT Mayora Indah ini pada tahun 2020 tuh sebesar 10,6%.
Dan begitupun di 2021 itu ROA yang dimilikinya 6,1%, di 2022 itu 8,84%, di 2023 itu tuh 13,6%, dan di 2024-nya itu 10,32%. Oke, selanjutnya itu ada analisis return on equity. Nah, rumus dari analisis return on equity sendiri itu yaitu laba bersih dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Nah, yang pertama itu kita analisis ROE PT Unilever Indonesia Tbk. Jadi di tahun 2020 laba bersih yang dihasilkan oleh PT Unilever ini tuh sebesar 7.163.536, dan modal sendirinya itu yaitu sebesar 4.937.368. Jadi ROE yang dimiliki oleh PT Unilever pada tahun 2020 itu sebesar 145%. Nah, begitupun di tahun 2021, 2023, 2024 itu sebesar 157%. Nah, selanjutnya itu analisis ROE di PT Mayora Indah. Jadi di tahun 2020 laba bersih yang dimiliki oleh PT Mayora ini tuh sebesar 2.098.168, dan modal sendirinya itu sebesar 11.271.468. Jadi ROE yang dimiliki oleh PT Mayora Indah ini tuh di tahun 2020 sebesar 18,6%. Selanjutnya itu ada tren penjualan bersih PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2020 sampai 2024. Nah, analisis tren ini tuh rumusnya itu tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya dan dibagi dengan tahun sebelumnya. Di analisis tren di samping itu tuh PT Unilever Indonesia itu dari tahun ke tahun penjualan bersihnya itu dihasilkan itu fluktuatif gitu. PT Unilever dari tahun 2021 ke tahun 2022 itu mengalami kenaikan penjualan. Namun dari tahun 2022 sampai ke 2024 itu mengalami penurunan. Selanjutnya itu ada tren penjualan bersih PT Mayora. Nah, analisis tren di samping PT Mayora Indah ini tuh dari tahun ke tahunnya itu penjualan bersihnya itu dihasilkan terus meningkat. Nah, yang berarti PT Mayora ini tuh dalam memaksimalkan penjualan bersihnya itu sudah efektif dan juga efisien. Selanjutnya itu ada tren laba bersih. Dari analisis tren tersebut, PT Unilever Indonesia dari ke tahun laba bersih yang dihasilkannya itu fluktuatif. Nah, PT Unilever pada tahun 2021 ke tahun 2022 itu mengalami kenaikan penjualan, namun di tahun 2022 sampai 2024 itu mengalami penurunan. Selanjutnya itu ada tren laba bersih PT Mayora Indah. Dari analisis tren PT Mayora ini tuh dari ke tahun laba bersih yang dihasilkannya itu fluktuatif. Nah, selanjutnya ada analisis time series. Analisis time series yang pertama itu analisis time series current ratio tahun 2020 sampai 2025 PT Unilever dan juga PT Mayora. Nah, di analisis current ratio ini tuh dapat dilihat ya, PT Mayora ini tuh dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya itu lebih mampu gitu dibandingkan daripada PT Unilever. Selanjutnya itu ada time series debt on equity ratio. Jadi untuk time series debt on equity ratio itu udah dilihat ya, bisa dilihat di samping yang PT Unilever ini tuh minus gitu, dan PT Mayora ini tuh lebih dari 1, dan dapat disimpulkan bahwa PT Mayora ini juga tuh lebih mampu gitu dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya dengan memaksimalkan modal kerjanya. Selanjutnya itu ada time series return on asset. Nah, untuk time series return on asset tuh kita bisa lihat bahwa PT Unilever itu lebih tinggi gitu, ROA-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan PT Mayora. Jadi pemaksimalan laba bersihnya itu lebih bagus gitu. Selanjutnya itu ada time series return on equity. Kita juga bisa lihat bahwa PT Unilever itu memiliki ROE yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 100. Nah, selanjutnya itu ada cross section. Nah, berdasarkan data yang ditampilkan, yang pertama itu current ratio. Nah, current ratio PT Mayora ini tuh sebesar 2,98 dan PT Unilever tuh sebesar 0,578. Jadi current ratio ini tuh menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Jadi jika si perusahaan memiliki current ratio lebih dari 1 menunjukkan kondisi liquid yang sangat baik, dan PT Mayora itu memiliki rasio likuiditas yang sangat sehat sebesar 2,98. Oke, yang selanjutnya itu ada debt to equity ratio atau DER. DER yang dimiliki oleh PT Mayora itu sebesar 1,98 dan PT Unilever itu sebesar minus 422. Jadi DER ini tuh mengukur struktur permodalan dan seberapa besar perusahaan itu dibiayai oleh utang terhadap ekuitas.
Selanjutnya itu ada return on asset atau ROA. Nah, ROA yang dimiliki oleh PT Mayora ini itu sebesar 9,89% dan PT Unilever itu sebesar 28,83%. Nah, ROA ini tuh menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya. Unilever tuh jauh lebih efisien dibandingkan dengan Mayora dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan labanya. Hal ini tuh menandakan tingkat probabilitas yang tinggi untuk Unilever. Selanjutnya itu ada return on equity atau ROE. Nah, ROE yang dimiliki oleh PT Mayora ini tuh sebesar 16,76 dan PT Unilever tuh 142,25%. Nah, ROE ini tuh mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal pemilik. Dalam hal ini tuh investor mungkin melihat Unilever sebagai perusahaan dengan probabilitas luar biasa, tetapi perlu waspada terhadap struktur modal yang tidak sehat. Kalau Mayora itu lebih stabil dari sisi struktur keuangan walaupun probabilitasnya tidak setinggi Unilever. Yang terakhir itu ada analisis Z-score. Analisis Z-score itu menandakan kebangkrutan dari suatu perusahaan. Rumus Z-score sendiri itu yaitu 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2 ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,4 dikali X4 dan 1,0 dikali X5. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. X1 yang dihasilkan dari PT Unilever ini tuh sebesar 0,408. X2-nya itu sebesar 4,755 dan X3-nya itu sebesar 0,271. X4-nya itu 0,155 dan X5-nya itu 2,190. Dan Z-score sendirinya itu sebesar 3,667. Dan untuk PT Mayora ini tuh X1-nya itu sebesar 0,411, X2-nya itu sebesar 0,015, X3-nya itu sebesar 0,131, X4-nya itu sebesar 1,355, X5-nya itu sebesar 1,213 dan Z-score-nya itu sebesar 2,971. Bisa dilihat dari kedua perusahaan ini tuh untuk PT Unilever tuh dikatakan sehat atau aman karena skornya itu lebih dari 2,99. Nah, kalau misalkan di PT Mayora ini tuh dengan hasil 2,971 itu dikatakan di gray area karena kurang dari 2,99 dan lebih besar dari 1,81. Oke, segitu pemaparan dari saya. Sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.